Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para peserta, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir minggu ini dalam sesi konsultasi terkait manajemen produksi. Nah, insya Allah kemarin para peserta udah ngumpulin tugasnya ya, dan udah kita kasih juga ke Mas Dani. Jadi nanti di konsultasi nanti Mas Dani akan pilih 3 tugas dari peserta yang akan dibahas. Kemudian nanti boleh dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya lebih dalam silahkan setelah itu. Oke, sebelum kita mulai sesi konsultasi pagi ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan umul kitab surat Al-Fatihah. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk berikutnya saya persilakan kepada Mas Dani untuk memulai konsultasinya. Silakan, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Jadi materi sharing kali ini lebih ke bahas tugas sama sesi konsultasi. Jadi untuk pagi hari ini pertama saya akan bahas apa yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Nah, tapi kan ini kan banyak banget nih yang ngumpulin. Jadi saya akan coba bahas 3. Nah, jadi nanti akan satu persatu akan kita bahas. Jadi fungsinya apa sekiranya mungkin apa sih kira-kira apa sih yang dihasilkan dari ngerjain tugas ini gitu. Nah, jadi mungkin saya langsung coba share screen mengenai apa aja yang tugasnya dari ini nih. Dari yang ada. Udah kelihatan belum screen saya, Mas? Sudah, Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama saya mau liatin yang dari manajemen produksi Saufia bajuku branded nih. Nah, jadi untuk kali ini yang pertama kita bahas dari tugas yang udah dikerjain oleh brand ini Saufia bajuku branded ini. Nah, jadi kan ada yang namanya perencanaan produksi nih yang tugas yang kemarin. Nah, kemudian ini saya besarin dulu deh biar kelihatan. Nah, foto produknya seperti ini. Nah, jadi kan ini kan di perencanaan produksi ini tujuannya, saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi perencanaan produksi ini biar nanti pekerja produksi kita nggak salah nih bikin produknya. Jadi biar nanti bikin produknya sesuai dengan pesanan, sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Nah, menurut saya ini bagus banget karena detail ya foto produknya ya. Nah, memang lebih baik detail seperti ini karena kenapa? Kalau memang baju pakaian, kalau memang foto doang, foto bagian tampak kayak gini terkadang penjahit mungkin agak bingung ya, atau dia udah pernah produksi ini mungkin dia lupa, oh jahitannya seperti apa ya. Nah, jahitannya memang oke, mungkin potong kancingnya ada kancingnya enggak ya gitu kan. Tapi kalau memang di bagian besar kayak gini kan ini kan nggak kelihatan mungkin di foto yang ini. Tapi ditambahin foto detail seperti ini jadi kelihatan, oh kancingnya ada 1, 2, 3. Oh, kancingnya polanya seperti ini gitu. Nah, di bawahnya ada juga nih detail potongannya gitu kan, dibelah di ininya di pinggirnya. Nah, jadi akhirnya pekerja nanti jadi tahu nih, oh ternyata polanya dibelah di sampingnya di sini, nggak dijahit full, nggak sambung gitu. Nah, jadi itu yang memang menurut saya jadi catatan juga jika produknya memang detail, fotonya dengan detail juga. Kenapa? Jadi jangan sampai karena kita nggak ngasih keterangan detail, akhirnya pekerja atau karyawan produksi juga malah nggak detail ngerjainnya, salah produksi gitu. Karena fotonya nggak detail.
Nah, khawatirnya terkadang malah mereka begitu kita minta perbaikin atau pengrajinnya minta kita tegur lagi, nah ya memang mereka ngebalikin, ya kan ibu ngasih fotonya nggak detail, jadi kita nggak tahu bu, ternyata seperti ini gitu. Nah kalau memang detail kayak gini, mereka nggak ada alasan lagi kalau memang pekerjanya melakukan kesalahan. Lo kan fotonya udah detail, jadi harusnya bisa detail gitu. Nah ini bagus banget seperti ini menurut saya. Kalau ada yang nanti detail banget ya fotoin aja dari dekat biar nanti nggak ada kesalahan atau kekeliruan dalam membuat produknya. Apalagi nanti kalau memang buat bikin produknya dalam jumlah besar ya, itu harus detail banget. Jadi bagian tampak sampingnya, tampak depannya bagaimana, tampak dari atasnya bagaimana, tampak sampingnya seperti apa, itu juga harus di foto detail agar tidak terjadi kesalahan. Nah, ini kan kemarin kan material utama kayak viskos, motif abstrak, material penunjangnya apa nih, benang, ring, aksesorisnya kancing. Kancingnya mungkin bisa didetailin lagi nih. Kancing kan lumayan ini mungkin banyak, tapi kancing yang seperti apa misalnya. Kancing misalnya di hmm, kancing warna pink gitu. Misalnya ya, kancing warna pink gitu. Nah, jadi akhirnya nggak ini juga apa namanya, nggak salah ambil nanti tukang jahitnya gitu. Nah, ini pengerjaannya di atasnya kan nih kancingnya udah bener banget nih, kancing 3 piece tanpa sambungan badan atas bawah, belahan kanan kiri bagian bawah. Kuantitinya ada 24 piece. Nah, size-nya nih detail banget. Ada size S 4, size M 6, L 8, L. Nah, ini detail banget. Terus ini udah oke ya. Nah, ini kan lanjutnya yang masih dari Mbak yang jawab Mbak Latifah ini ya. Nah, ini ada tadi kan brandnya Savia, oh sama masih Savia. Nah, ini kan nama produknya udah beda nih fotonya. Sama-sama Savia tapi uh, ininya beda kan, detail bahannya ini ada pakai renda-renda, ada pakai rendanya di lengan, ada di leher. Nah, itu kan harus diperhatikan dengan detail, jangan sampai ini kan detail banget, ini harus benar-benar jangan sampai salah deh bagian produksinya gitu kan. Nah, material utamanya ini udah benar oke. Benang warna emerald gitu. Terus karet, renda, katun, resleting Jepang. Nah, mungkin resleting Jepangnya juga harus detailin gitu. Ya kan karena makin detail makin bagus sih intinya. Jadi intinya nggak kalau memang masih kurang detail, khawatirnya jadi pemicu kesalahan atau memperlambat bagian produksi. Nah, nanti ini kan pas alurnya kayak gini, alur apa namanya, perencanaan produksi ini, lembaran ini yang udah kita bikin ini, teman-teman bikin ini bisa misalnya sebelum produksi di briefing dulu, jadi bikin meeting dulu kalau memang nanti udah ada ininya ya apa namanya, tim produksinya sudah ada karyawan produksi, bisa dilakukan dengan cara ya meeting dulu sebelum produksi, dijelasin, di print out, kasih ke bagian produksi biar kita diskusi nih. Jadi mereka pasti akan ada pertanyaan. Oh, jadi kan ini kan kain viskos motif abstrak, apakah pola cuttingnya boleh abstrak banget? Apakah ngasal aja potongnya karena abstrak? Mungkin kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi walaupun sudah ada perencanaan produksi ini, jangan hanya di print langsung kasih, tapi tetap diadakan meeting dulu biar nanti mereka tuh benar-benar paham dengan perencanaan produksi yang kita bikin. Jangan sampai udah dibikin detail capek-capek, tapi ternyata mereka nggak paham cara membacanya. Nah itu terus ini udah oke banget yang dari Savia, bajuku branded ini. Detailnya udah oke, warna benang navy ini kan udah jelas banget. Yang bahan peach, benangnya
melatih warna krem juga, resepsi Jepang juga warna krem. Nah, ini kan detail banget nih. Ini pekerjaannya udah detail banget. Nah, ini bagus banget. Jadi semakin detail semakin bagus. Nah, ini contohnya ini kan, oh ternyata tampak fotonya seperti ini, tampak detailnya seperti ini, dan warna-warnanya ini gitu. Nah, ini bagus banget nih. Terus mengenai manajemen stoknya, tuh manajemen stoknya banyak banget kan, karena ternyata stoknya banyak banget nih. Tinggal bagaimana manajemen stok ini nanti bisa di-share ke timnya. Jadi misalnya kalau memang penjualannya di admin, nah jadi admin kan nggak mungkin dia sambil megang HP sambil juga ngecek stok. Nah jadi kalau memang orderannya banyak, mereka akan capek dong, ngeprint juga, megang cari stok juga, mastiin, apalagi kalau memang mereka lagi nggak di ruangan itu misalnya, tapi customer nanya nih gitu. Nah jadi itu akan mempersingkat waktu kalau memang kita ini udah langsung bisa di share spreadsheetnya, di copy aja nih, copy linknya, kasih deh ke admin, mereka bisa ngecek, bisa tahu ini nih. Nah bagaimana, ini kan real time, jadi kalau nanti bisa di ini juga diubah-ubah kan. Nah kemudian ini foto produknya seperti ini, nama produknya Versace Silk gitu kan, warnanya apa aja, kode raknya di mana. Nah jadi bisa tahu nih. Jadi nanti masih ngelayanin penjualan, jadi kita nggak perlu datang ke raknya cari stoknya, nggak perlu hitung manual. Nah cerita saya dulu, pengalaman pribadi saya dulu pas di Duarna masih sempat pakai kertas putih dihapus, pakai pensil. Nah jadi begitu sekarang udah ada teknologi seperti ini oleh kita semua untuk stok. Mungkin ada yang udah aplikasi, tapi kan lumayan juga, terkadang ada harganya juga gitu. Nah jadi ini bagus banget nih, jadi raknya disimpan di rak mana. Jadi nanti kalau memang stoknya udah banyak, raknya banyak, akan pusing kan kalau memang nggak ada keterangan raknya di rak, apalagi ini wah ini sampai lakban juga ada stoknya nih, lakban jenisnya, wah sampai stikernya juga ada, ini bagus banget. Nah jadi tinggal dipisahin aja sih mungkin mana yang manajemen stok buat mungkin stok buat packing gitu. admin penjualan nggak perlu tahu gitu. Seller terkadang harus stok juga, harus stok juga. Kemudian dari brand Sofia ini kita coba lihat alur produksinya. Nah alur produksinya nomor 1, menentukan desain, jadi gambar, kertas, iPad. Nah jadi mungkin ini kan udah ini nih, apa namanya, ini hanya dar bikin, harus desain dulu kan, karena masalah main brand. Nah kemudian menentukan desain, jadi memang untuk apa namanya, untuk bikin produk itu desain nomor 1 yang pertama, karena kita bisa tentukan mau gambar seperti apa dulu kecil. Nah, jadi kalau ini tujuannya untuk biar nanti begitu ada karyawan, dia nanti nggak bingung tuh, atau memang jangan sampai ada proses
yang dilewatkan atau proses yang dilangkahin oleh tim kita gitu kan, atau juga mungkin malah kebalik gitu. Jangan sampai milih kain dulu baru desain, atau jangan sampai udah mau bikin produksi banyak tanpa bikin sampel dulu. Nah, itu kan akhirnya repot banget. Jadi akhirnya pasti ada kesalahan kalau memang ininya ada yang dilangkahin gitu. Nah, kalau memang ini dilangkahin, artinya akan ada kekacauan yang terjadi di produksi. Nah, ini kan kayak brainstorming, pertama ditentukan desain. Inputnya apa? Usulan desain. Jadi input ini apa yang dimasukin gitu kan. Nah, jadi usulan desainnya ada berapa piece. Terus desain terpilihnya gitu berapa. Terus memilih kain. Misalnya desainnya udah dapat nih, desain terpilih ini kan outputnya. Jadi desain terpilih, baru pilih kain. Jadi desain yang terpilih tadi cocoknya bahan apa gitu kan. Terus alatnya apa, sampel kain. Nah, ini baru komunikasi dengan konveksi. Jadi mungkin ini tidak produksi sendiri gitu kan misalnya. Nah, jadi ini kemudian penting banget nih. Karena begitu pembuatan sampel, jadi jangan sampai nanti begitu produksi di orang, malah produknya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kan udah capek-capek ngedesain, udah capek-capek milih bahan, ternyata produknya nggak sesuai. Nah, jadi ini perlu banget mesin oleh konveksi. Jadi kita nggak perlu sediapin lagi mesin. Inputnya kain desain, hasilnya apa? Sampel produk. Ini bagus banget. QC sampel manual ini maksudnya pengecekannya manual, jadi dia dicek-cek sendiri gitu. Inputnya produk sampel, baru outputnya produk layak produksi massal. Wah, ini bagus banget nih. Pemotretan, agensi, foto produk. Nah, ini kira-kira dari brand Sofia mengenai alur produksinya. Jadi bagaimana dari alur produksi ini juga harus dipahamin sama orang yang bertanggung jawab nanti. Misalnya siapa yang handle, ini harus dijelaskan gitu. Karena kan namanya juga usaha, nggak mungkin semuanya kita ngerjain. Apalagi ada produksi, ada marketingnya, karena pasti kita harus bagi-bagi tugas kan. Nah, jangan sampai tugas yang kita serahkan ke orang lain malah jadi dia nggak bisa ngerjainnya dengan bagus karena kita nggak ngejelasin dengan benar. Nah, kemudian quality control dari brand Sofia. Nah, nanti apa namanya ini aktivitasnya apa aja, sampel, karena kan tadi sampel. Jadi kan karena ternyata Sofia ini tidak produksi sendiri alias bikin lain. Jadi tapi tetap ada alur produksinya dong, tetap ada, tapi menjahitnya aja di tempat lain gitu kan. Nah, jadi ada aktivitas produksinya. Yang pertama quality control sampel. Jadi sampelnya sesuai dengan desain nggak? Misalnya udah sesuai, ya udah dikasih centang di lulus. Terus udah sesuai sampel kan bikin produk. Nah, jadi baru dicek lagi ke si produknya sesuai sampel nggak. Kalau tidak ada benang, harus ada tidak ada benang, tidak ada cacat kain, tidak ada sisa benang. Nah, cek kancingnya, karena kan kancing ini kan harus diperhatikan banget ya kalau baju ya. Khawatirnya kancingnya baru berapa kali pakai udah coplok, jahitan rapi. Kursi produknya tidak ada cacat kain, ini didetailin lagi. Nah, jadi ini udah oke banget. Jadi kalau memang teman-teman yang tidak produksi sendiri, ini yang Sofia bisa banget dijadiin acuan. Nah, jadi ini udah bagus banget dari yang brand Sofia ini. Nah, jadi ini bisa
di udah oke, tinggal di rapiin dikit aja kan, karena semakin rapi nanti semakin bagus tim untuk delegasinya. Kemudian kita coba lanjut ke tugas yang dari yang lain. Tadi dari Bang Sofia sudah, kita coba lihat dari yang agak lebih simpel. Mungkin tadi kan baju ya lumayan kompleks. Nah, ini coba yang nah ya, sorry bentar. Ini dari Mbak Ajeng Kumalasari nih. Dari Mbak Ajeng Kumalasari. Nah, ini Mbak Ajeng Kumalasari brandnya Azalia Label. Nah, jenis produknya dress brokat. Nama produk yang difoto ini Ayla Dress. Nah, jadi mungkin menurut saya kekurangannya apa? Tinggal ditambah foto detail seperti brand Sofia tadi. Jadi foto detail di bagian atasnya ini, di bagian lengan sini, lengannya kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Ini khawatirnya di bagian produksi kurang jelas ngelihatnya, jadi malah keliru gitu. Makin detail, intinya foto nggak harus satu aja, makin detail makin lebih bagus gitu. Jadi akhirnya mengurangi kesalahan dari kemungkinan kesalahan. Kemudian ini material utamanya udah dijelasin di sini juga, bagus banget. Kain brokat cordeli muda 2,5. Nah, ini detail banget nih dengan ukurannya. Jadi bagian produk nggak salah ini gitu, nggak salah menentukan joinnya. Nah, kain satin velvet putih tulang 3 meter. Resleting Jepang 50 cm. Benang, mungkin benang warna apa nih? Ditentukan juga benang warnanya apa. Benang putih misalnya, maaf ya saya ubah ya. Coba diedit lagi. Nah, aksesoris Monte putih, titik pengerjaan jahit. Kuantitinya 1 piece doang, size M. Nah, jadi ini buat masukannya dari saya buat yang ini detailnya itu. Jadi pasti bagian lengan nih kayak apa, misalnya tampak samping seperti apa, belakangnya seperti apa nih, resletingnya kan nggak kelihatan nih pakai resleting atau pakai kancing. Nah, jadi kan kalau saya pribadi, saya kan nggak tahu nih. Kalau saya misalnya saya orang produksi, saya bagian jahit, tapi saya pengen dikasih tugas bikin dress ini, saya pasti akan bertanya, ini kancingnya gimana Mbak Ajeng, jahitannya seperti apa, di bagian belakangnya seperti apa nih? Terus di belakang ini ada ini lagi nggak, kancing ada tali nggak di belakang? Nah, jadi kan biar nggak terjadi seperti itu, dikasih aja foto detailnya gitu. Mungkin agak ribet, mungkin agak lebih PR, tapi ya itu daripada daripada kita rugi bahan, rugi waktu, apalagi mungkin ini pesanannya custom, apalagi mungkin bahannya mahal, itu kan akan sayang banget kalau memang hanya terjadi kesalahan hanya karena kita nggak ngasih detail gitu. Jadinya produksi semakin bagus. Nah, kemudian manajemen stoknya dari Mbak Ajeng Kumalasari. Ini udah oke. Tinggal ininya nih diwarnain. Jadi biar enak dilihatnya. Ini agak gede, misalnya 14. Nah, foto produk. Oh, produk ini kode rak di mana nyimpennya. Nah, ini udah oke banget. Manajemen stoknya udah kelihatan nih. Nggak mungkin masih nggak apa-apa, nggak pakai kode. Nah, jadi ketahuan nih. Oke, untuk manajemen stoknya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Terus kemudian alur produksinya bagaimana nih, kita lihat dari Mbak Ajeng. Ini produknya tadi brokat Ayla. Tadi kan ini Ayla yang tadi. Alur produksinya seperti apa? Pertama ternyata membuat pola dress. Jadi
dibikin dulu polanya. Nah, membuat pola kertas utuh, alatnya apa aja nih? Ternyata ini oke, udah oke, kertas utuh menjadi pola. Nah, memotong kain sesuai pola, jadi kainnya dipotong, udah jadi kain sudah. Nah, ini udah benar banget sampai akhirnya dikemas. Dari awalnya, ya, ternyata kan dari broadcast Ayla ini dari pola sampai pengemasan. Jadi benar-benar produksi sendiri nih. Oke, nah setrikanya pakai setrika apa? Oh, ternyata harus setrika uap gitu kan. Jangan sampai mereka malah pakai setrika gosok gitu kan. Terus jarum jahit tangan, monte, benang, gunting. Nah, ini udah oke. Tinggal QC-nya seperti apa. Nah, ternyata untuk yang Ayla tadi pas QC misalnya ini menjahit dressnya. Jadi ngejahit dressnya, jahitannya benang rapi, tidak ada benang kendor. Benang tidak menggumpal. Benang tidak putus, tidak ada sisa benang. Pemasangan resetting rapi, resetting tidak macet, tidak ada noda kotor, pemasangan letak payet sesuai pola. Nah, ini jadi bagaimana? Ini jangan diisi dulu. Nanti yang isinya mungkin bagian QC, misalnya ternyata lolos, ya udah mereka centang, baru dari jahit pindah ke proses yang lain gitu. Nah, jadi ya udah oke banget ini dari Mbak Ajeng Kumalasari. Selanjutnya kita coba bahas yang dari untuk produksi yang lain. Nah, yang dari apa nih? Devria Kirana. Dari Mbak Devria Kirana ini kita mulai dari ini apa nih? Rencana produksi tanggal 3 ini kan dibikin nih deadline-nya. Oh, nah ini bagus banget. Brandnya apa, jenis produknya apa, nama produknya apa. Udah oke, mungkin tinggal fotonya aja ya. Kalau memang fotonya dilampirkan di halaman sebelah juga oke, atau udah ditempel di foto. Nah, ini kan udah oke. Ternyata brandnya banyak banget nih. Ada 2. Ada N Baby sama Haluan. Nah, jadi akhirnya bisa oke. Nah, ini udah ada deadline-nya ternyata 9 sampai 20, 5 sampai 15 hari dari tanggal 3 November sampai 10. Itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang memang terjadi di lapangan. Tinggal fotonya aja nih bagaimana detailnya, khawatirnya nanti produknya udah terlalu banyak, khawatirnya di bagian address tadi yang mana ya, dress yang jumper kemeja yang warna red yang kayak gimana ya. Nah, kayak gitu khawatirnya aja, karena kan namanya juga orang produksi ya, tetap ada kesalahan. Kita hanya sebagai yang pengusaha harus meminimalisir kesalahan itu gitu. Tinggal foto detailnya aja, tampak depan, tampak samping, tampak belakang jika memang ada detailnya. Terus manajemen stok dari NBB ini. Nah, ini kan ternyata fotonya kan banyak banget nih. Nah, nama produknya udah oke, nama produknya ini stoknya udah oke, tinggal letaknya di sini. Totalnya pakai rumus, udah pakai rumus, jadi nggak perlu diiniin lagi, totalan udah auto. Nah, keterangan ini teman-teman bisa isi nanti, misalnya keterangan bisa diisi oleh masing-masing perusahaan, masing-masing usaha teman-teman sendiri. Misalnya keterangannya, maaf ya, ini Mbak Devria saya coba tambahin, misalnya keterangannya bisa PO, misalnya khawatirnya ada yang borong gitu ya, tapi admin perlu tahu nih, admin atau tim penjualan perlu tahu bisa PO lagi atau enggak gitu, atau enggak yang pertama keterangan di sini, ini bisa PO. Nah, selanjutnya kalau yang ini misalnya stok terakhir gitu, tambahin aja kalau memang ini, jadi
ini menyesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman semua. Stok terakhir maksudnya kalau memang stok ini habis nggak bisa PO lagi nih gitu. Atau ini apa namanya apa deh gitu misalnya baru datang. Jadi intinya keterangan tuh bisa diubah, ditambahin menyesuaikan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana manajemen produksi, alur produksinya. Nah, alur produksinya aktivitas produksi berdasarkan yang akan diproduksi. Nama aktivitas tadinya pola dress. Jadi bikin pola pemotongan kain. Nah, jadi alatnya ini pola, pensil patron, penggaris, gunting kain, terus cotton candy, mesin jahit, benang, resleting. Nah, ini yang menjadi aktivitas produksi, alur produksi dari cotton candy. Nah, tapi tinggal di finishing nih. Tinggal di proses-proses selanjutnya dari bagaimana dari pola sampai akhirnya dia jadi kemasan apa namanya produk jadi yang udah siap dijual gitu. Nah, mungkin ini belum selesai alur bikin ininya, bikin tugasnya. Terus quality controlnya bagaimana? Nah, jahitnya standarnya apa nih yang diinginkan? Rapi. Terus jahitan benang tempel sesuai. Setting Jepang sesuai dengan warna kain. Jangan sampai settingnya beda gitu kan. Benang sisa jahitan masih harus di finishing. Kalau hijab per kemeja rapi, warna benang sesuai dengan kain, kancing penjepit sudah rapi. Nah, jadi ini udah oke. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana ditambah-tambahin lagi packagingnya gimana, rapi atau enggak gitu. Jadi udah oke sih ini untuk pengerjaan tugasnya. Insya Allah sudah paham semua. Saya coba, mungkin masih ada waktu lagi nggak nih saya bahas satu lagi, Mas? Mana yang ini? Tadi gimana Mas Dani? Kalau saya bahas satu lagi, kan baru 3 nih. Oh, boleh deh satu lagi ya? Enggak, silakan. Iya, satu lagi ya. Boleh. Saya coba cari. Nah, ini saya coba bahas yang perhiasan nih. Yang perhiasan ini lumayan unik nih bikin produksinya. Karena kan craft ya. Nah, jadi ininya pertama perencanaan produksinya. Material utamanya apa? Oh, batu fosil. Ternyata ini udah oke. Batu penunjangnya, transportnya apa, pengerjaannya apa, kuantitinya berapa. Oh, ini yang custom kemarin ya. Fotonya udah oke. Manajemen stoknya. Oh, ini manajemen stoknya, foto produk ini namanya Maitri. Raknya rak di LE2. Size-nya ini totalnya cuma ada 1. Silver gold, fosil teratai. Nah, udah oke. Alur produksinya karena ini custom kayaknya. Order, WA, IGHP, chat order, inputnya chat order, nota, PO order, pemilihan bahannya, udah oke. Finishingnya kuas, tangset, batu di coating, QC, karya masuk stok, display. Nah, udah oke, quality controlnya udah oke. Penyimpanan stok, nah udah oke sih, tinggal bagaimana mungkin manajemen stoknya dibikin ini ya spreadsheet biar nanti misalnya pas lagi keluar kota, pas lagi di luar rumah misalnya deh, ada kegiatan di luar rumah, ini tetap bisa real time kita cek sesuai dengan yang terjadi
di gudang gitu kan. Kan misalnya kalau memang ada admin penjualan kan, pas saat kita keluar rumah ya kita harus tahu juga kan, misalnya kita nggak perlu nanya-nanya lagi ke admin, apalagi adminnya mungkin lagi sibuk, jadi jawabannya lama. Nah, ini manajemen stoknya bisa dibikin di spreadsheet. Oke, kalau gitu Mas Esa, saya coba nih, udah oke sih ini, udah 4 yang saya coba bahas. Ternyata alhamdulillah udah pada paham semua. Udah oke, tinggal bagaimana nanti ditambahin detail-detailnya aja sih, karena makin detail makin bagus. Tapi kalau memang ngerasa udah cukup, udah paham ya, ya silahkan kembalikan ke teman-teman lagi semua gitu. Oke, ya. Terima kasih Mas Dani udah ngebahas 4 tugas dari peserta ya. Nah, sekarang bahkan khususnya untuk yang peserta yang tadi tugasnya dibahas dulu nih, mungkin kalau ada feedback atau apa, nanti kalau dari situ baru kita buka sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu, dari tadi yang udah dibahas, mungkin ada feedback dulu dari Ibu Devria atau Ibu Ajeng atau Ibu Feb ya tadi. Saya izin mau tanya Pak. Silakan. Ya, ke Pak Denny. Terima kasih Pak Denny, terima kasih sudah membahas tadi manajemen produksi yang tugas yang kami setorkan. Saya ingin bertanya kalau yang tadi yang Google Sheet itu nanti kalau misalnya kita punya kayak reseller gitu terus dijual di Shopee itu apa juga akan otomatis berkurang kalau ada order dari situ, bisa tersinkronisasi atau enggak gitu, misalnya pakai pakai Google Sheet tadi, terus cara pembuatnya apakah seperti Excel biasa gitu atau gimana? Saya belum pernah soalnya pakai Google Sheet, mohon sarannya gitu aja. Nah, jadi Google Sheet itu harus ada satu orang sih yang bertanggung jawab, yang hanya boleh kita kasih wewenang. Kalau di tempat saya ya di Warna, jadi hanya ada satu orang yang wewenang untuk mengurangin atau menambah stoknya gitu. Yang lainnya hanya bisa melihat gitu. Nah, saya coba ini ya. Saya coba buka stok Warna misalnya. Nah, ini stok Warna, ini saya tinggal klik nih. Ini kan saya lagi ngeklik stok Warna nih. Ya, jadi bisa kelihatan. Jadi misalnya saya nggak perlu lagi datang ke gudang, misalnya ada yang beli nih. Nah, dia mau nanyain tentang size yang aliyatan ini. Aliyat 38-nya pasti. Nah, ini ada fotonya juga. Oh, ternyata aliyat yang ini. Nah, terus kemudian ini memang ada reseller nanti. Ini copy paste aja nih. Yang ini kopinya ini link yang di atas ini, tinggal di copy aja, kasihin ke resellernya gitu, atau kasih ke orang yang memang pengen lihat stoknya gitu. Jadi akhirnya kita nggak perlu lagi buka-buka, atau intinya nggak perlu datang ke gudang, kita nggak perlu tanya orang gudang lagi. Nah, kalau saya pribadi dulu kalau di saya dulu semua admin bisa boleh menghapus jika memang dia ngambil stok, tapi ternyata akhirnya ada terjadi kekacauan. Kekacauannya kenapa? Terkadang ada yang ngambil stok tapi lupa ngurangin gitu. Jadi akhirnya sebenarnya stoknya udah habis nih, tapi karena dia ngambil doang, tapi kan karena dia kan sibuk ya, mungkin dia habis ambil stok langsung kirim. Nah, jadi akhirnya itu menjadi kacau karena dia lupa gitu. Sedangkan begitu ada konsumen nanya, kita bilang ada, ternyata di gudang udah habis, hanya karena ada admin yang lupa menghapus stoknya atau ngurangin stoknya. Kadang juga kacau juga, ada barangnya ada nih, tapi ternyata nggak ada yang bertanggung jawab untuk ngasih input, ternyata barangnya masih ada. Nah, jadi akhirnya sebenarnya masih ada, tapi karena lupa nambahin, ya kita bilang nggak ada, akhirnya nggak jadi closing gitu kan, nggak jadi order. Padahal sebenarnya barangnya ada. Nah, jadi kalau di saya di Warna ada satu orang yang bertanggung jawab, yang ya hanya dia yang boleh ngurangin dan nambahin stok yang ada di sini. Nah, jadi dibikin berwarna gini biar enak dilihat. Terus kan misalnya banyak produknya bisa kita atur. Nah, jadi kalau yang merah
Udah gini memang no PO, bahannya udah habis, stoknya sisa segini. Bisa disesuaikan warna-warnanya. Kalau yang kode berdasarkan kode, kalau memang dia warna oranye misalnya dia bisa PO. Kalau dia merah gini berarti hanya gitu. Oh gitu. Terus anu Mas, kan Nah, tadi sudah ada jadi yang kalau stok ini tadi kan yang megang satu orang ya, berarti mohon maaf saya ambil kesimpulannya, berarti yang input sama yang ngurangin tetap satu admin, tapi linknya bisa di-share di reseller. Berarti kalau ada order dari reseller, dia harus lapor ke admin dan admin yang akan ngurangi stoknya gitu ya? Ngoten nggih? Nanti berarti seperti itu nggih? Berarti reseller nggak bisa ngurangin apa? Iya, jadi Oh gitu ya. nggak bisa. Jadi yang ngurangin tetap satu orang gudang. Nah, linknya ini semua orang bisa lihat nih. Iya. Semua orang boleh lihat, tapi nggak semua orang bisa ngurangin gitu. Oh iya. Kalau misalnya pas apa namanya? Kalau untuk PO itu sebaiknya dikasih waktu berapa lama Mas? Kalau jenengan itu waktu untuk PO-nya gitu, untuk pengerjaannya. Kalau di Dewarna sarannya itu. Oh, kalau di Dewarna kita bilang 2 minggu sih Mbak. 2 minggu ya, iya. Misalnya juga pengerjaannya bidang, jadi janji khawatir kan ada telat, ada karyawan yang sakit, mungkin ada kesalahan produksi, mungkin ada faktor lain lah yang nggak kita atur, ya kita kasih waktu yang minta waktu yang lebih lama gitu. Jadi kita kabarinnya 14 hari gitu. Padahal mungkin waktunya lebih cepat gitu. Iya. Oh iya. Makasih banyak ya Mas. Ini bisa di-share nih. Jadi kita kalau memang saya kirim ini link sama-sama, kalau ini saya kasih linknya ini, semua orang bisa lihat gitu. Tergantung dia punya link atau enggak. Ini juga bisa dicek di HP nih kalau stok ini spreadsheet. Oh iya ya, kalau lewat HP berarti admin nggak harus pakai laptop ya Mas ya? Itu bikinnya harus pakai laptop nggak Mas kalau ini Mas? Nggak harus pakai enggak? Atau bisa bikinnya pakai laptop. Bagusnya laptopnya, tapi nanti pas edit ya bisa lewat HP. Lewat HP kan mungkin layarnya kecil ya. Iya. Agak susah, tapi kalau bisa sih bisa gitu. Tinggal enaknya ya lewat laptop ya, saran saya ya. Ini diwarnain, jadi CS37 yang warna ini, begitu keatasin, nah ini kan nggak bergerak ya. Bagus banget ya. Profesional jadinya. Jadi Iva Maron. Jadi akhirnya bisa disesuaikan. Jadi kita bisa tahu nih reseller, saya kan pakai reseller ya. Iya. Oh ini bisa PO gitu sih. Oh iya, makasih banyak ya Mas ya ilmunya ya. Saya izin screenshot ya biar tahu ya, kolomnya. Kalau buat bikin ini. Oh iya. Oh ada foto model. Nanti saya ini. Satu sama hati saya share ini ya. Share untuk warnanya. Terima kasih banyak Mas Denny, sukses selalu. Sama, amin. Oke. Saya ke grup WA nih, cek stoknya. Siap. Contohnya. Oke, terima kasih Bu Istiana untuk pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, dari Bu Ajeng mungkin, atau Bu Devri, atau Bu Feb? Mas, saya mau nanya. Oke, silahkan Bu. Kalau di Dewarna itu stok opnam setiap berapa hari ya Mas ya? Idealnya gitu. Terima kasih. Sebenarnya kan, tapi memang kalau bidangnya ya kan kita jadwalin minggu beberapa kali gitu Mbak. Jadi menyesuaikan sih kalau memang masih lagi banyak orderan, banyak banget yang berkurang. Terkadang kita setiap hari ada, tapi misalnya hari ini di rak A yang di opname. Kalau memang lagi sibuk banget, pokoknya harus ada yang di opname deh gitu. Nah, atau enggak
dijadwalin kadang hari Senin di rak A, hari Rabu di rak C kayak gitu. Nah, jadi akhirnya semuanya bisa di-opname dengan baik gitu. Karena kan kalau di Duwarna lumayan banyak ya aktivitasnya yang gudangnya gitu kan. Dia juga kadang harus antar paket kalau sore dia antar paket ke ekspedisi lain. Kalau malam dia kalau pagi dia beberes, kalau siang dia ambilin stok, kalau siang bisa juga dia nge-handle barang yang masuk. Nah, sore biasanya ada waktu sedikit buat stock of name. Nah, jadi akhirnya stock of name-nya juga dia yang penting ada stock of name, tapi kita bikin alur ya hari ini satu hari satu rak gitu. Jadi akhirnya nggak terlalu padat dan tetap ada stok yang di opname gitu. Sama misalnya kita juga fokusin. Jadi kita kan sekarang kan kita lagi bikin promo 11-11 nih. Nah, ini kan ada promo 11-11 nih. Jadi ada 11 produk yang kita promokan gitu kan. Nah, jadi karena lagi promo, ya pastinya produk-produk yang promo ini biasanya yang sering keluar. Nah, jadi kita pastikan stok yang lagi di promo yang benar-benar stoknya real time gitu. Jadi kita harus pastikan produk yang promo karena lagi fast moving, ya kita pastikan dia real gitu. Itu sih Mbak Feb. Ya, siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ini saya ini di mana. Jadi seperti itu, kalau memang dilihat dari HP tinggal diklik dia akan kelihatan gitu. Udah bisa lihat belum yang stok warna yang saya share ke grup? Tadi udah sempat saya cek sih Mas, sudah oke tuh. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Oke, baik. Kalau nggak ada feedback lagi dari yang tadi dibahas tugasnya, saya bisa lempar sekarang ke para peserta ya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait detail manajemen produksi atau apa, silahkan bisa ditanyakan. Belum ada ya? Kalau gitu, Mas Dani, kira-kira kalau kita ngebahas satu tugas peserta lagi gimana, Mas? Oke, boleh, saya cek ya. Ngomong-ngomong, nanti 3 tugas terbaiknya tetap dapat 2 warna kan, Mas? Oh, tetap dong. Di yang ini 3 pertama yang saya bahas tuh nanti saya kirimin ya. Mantap. Nah, kita coba bahas ini nih, yang tas root body bag. Jadi dari Mbak Cynthia Kristianto. Nah, misalnya tas serut
Body bag ini foto produknya seperti ini. Mungkin kurang foto detail aja mungkin ya. Tapi kalau memang polanya udah nggak ada terus, udah tukangnya udah sering bikin ya nggak perlu foto detail sih. Aksesorisnya nggak ada, outer katun, inner belacu, tali sumbu udah, webbing simple kan karena memang materialnya nggak terlalu banyak, aksesorisnya nggak ada. Jadi pengerjaannya lahiran nih, apa maksudnya Mbak lahiran? Maksudnya teknik balik, Mas. Kalau penjahit tas Oh, biasanya lahiran ya memang nama teknik jahit. Bahasanya lahiran ya memang ya. Iya, bahasanya gitu. Oh iya. Nah, kuantitinya 65, size-nya 30 kali 35. Terus manajemen stoknya belum diisi ya. Nah, pembuatan pola, nama aktivitasnya pembuatan pola, pulpen kain lembaran, kain yang sudah pola, memotong pola, terus potong pola, memotong handle tali, memotong webbing, menjahit label pada salah satu bagian outer, menjahit inner, menyatukan. Nah, ini udah oke sih, Mbak. Inputnya udah jelas, jadi apa aja yang harus dimasukin ada yang ada di produksinya udah oke. Membuat lubang lahiran oke. Alurnya udah jelas. Jadi intinya bagaimana alur ini, misalnya nih dia penjahit baru tapi dia baru tahu jahit dikit, bagaimana orang yang kita kasih tugas itu udah langsung paham gitu. Jadi jangan sampai keliru gitu, dan ini tetap harus direvisi berkali-kali apa ya. Jadi malah hemat tuh. Jadi akhirnya kalau di produksi harus sering dipantau. Kalau saya sering banget ngeliatin ingin hemat karena kan lumayan ya kalau banyak kita pikirin. Terus di kontrolnya pembuatan pola, barang kehidupan, pemotongan pola kain digunting rapi. Oke, misalnya lulus tinggal jentang ya Mbak ya, potong webbing. Nah ini kalau masih sendiri ya mungkin kan kalau Mbak yang ngelakuin sendiri ya gitu kan, karena udah di luar kepala untuk ngecek produk, untuk ngecek kualitinya. Nah, quality control ini teman-teman harus pahamin. Ya memang kadang kita kan ngerasa ngapain sih kita bikin gini, kan kita udah paham gitu ya. Kan kita udah di luar kepala, udah bertahun-tahun ngerjain tas ini gitu kan, ngerjain produk ini. Pasti kita udah di luar kepala untuk cek tasnya. Tapi beda halnya kalau memang kita harus pindah tugas. Jadi ya masa selamanya kita yang bagian ngecek quality control. Ya, kita kan harus ngerekrut karyawan baru, yang mana karyawan itu yang kan namanya juga karyawan baru nggak paham nih kualitas yang kita inginkan. Nah, jadi makanya pentingnya adanya lembar yang kita bikin tugas hari ini atau yang teman sudah ini ya, ini fungsinya karena nggak mungkin selamanya kita ngerjain seperti ini terus. Kalau memang kita usahanya pengen berkembang gitu kan, nggak mungkin kita yang ngecek jahitannya labelnya kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi mungkin juga pas di briefing jahitan rapi dan kuat nih harus dijelasin mungkin ya ke bagian ngeceknya jahitan rapi itu seperti apa, karena kan rapi menurut Mbak Cynthia dan rapi menurut saya aja beda gitu kan, sesama kita bikin juga Mbak lintas juga, tapi rapi menurut saya beda, rapi menurut Mbak Cynthia beda. Nah, jadi mungkin sebelum diserahkan ke orang lain yang untuk mengeceknya, tinggal di foto atau dikasih detail bahwa oh rapi yang dimaksud itu seperti ini loh gitu. Rapi yang diinginkan tuh yang benar-benar lurus gitu. Jangan sampai katanya sama rapi tapi beda persepsi, karena rapi menurut orang itu kan beda-beda. Ada yang oh ini sekedar ini rapi lah kayak gitu. Nah, jadi
perlu ditegesin di awal, di foto mungkin diajarin, atau mungkin lebih baik lagi video gitu. Nah jadi kalau memang nanti semakin besar ini akan makin dibutuhkan. Mungkin yang masih baru-baru mungkin saya pikir apa gitu kan. Dan memang ini adalah yang harus dipersiapkan kalau memang kita ingin berusaha kita semakin besar, karena kita bagaimana kita mengurus orderan yang banyak 1000 piece kalau memang 100 piece saja si ini manajemen kayak jadi biar lebih rapi ya, terus akan ini kontrolnya tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Oke nih yang untuk Mbak Tinda, mungkin ada pertanyaan lain? Enggak Mas, udah cukup jelas. Jelas ya Mbak, alhamdulillah. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain kali ya Mas. Saya tadi sempat kepikiran ketika Mas ngejelasin terkait perencanaan produksi ya. Nah itu kan terkadang untuk memahami orang itu agak susah ya Mas. Katakanlah tadi kita udah punya nih quality control. Oke, detail rapih kita seperti ini A, B, C, D gitu kan udah ada. Tapi terkadang untuk memahamkan orang kan agak susah nih, apalagi kalau tim produksi kita ada di tempat yang jauh gitu kan. Katakanlah kita harus kontak mereka pakai telepon, kita harus kontak mereka pakai Zoom. Nah, itu ada nggak sih Mas cara-cara atau gimana supaya orang itu bisa paham sesuai dengan quality control yang udah kita tentukan gitu loh? Oh, bisa gini sih Mas, triknya bisa kita misalnya sampel yang udah jadi itu, misalnya kayak tadi kan Maklun tadi kan yang brand pertama Sofia ya. Nah, Sofia ini kan dia produksinya di orang lain ya, di Maklun gitu. Tapi mungkin yang konveksi berubah nih biar melenceng namanya dari kebutuhan yang standar rapinya gitu kan, ke dia atau ke pengrajinnya atau ke QC-nya, bahwa jadi ada standarnya gitu loh. Jadi akhirnya tinggal lihat kalau memang ternyata lebih buruk dari sampel berarti nggak lolos gitu. Memang pokoknya harus sama deh. Jadi kita bisa kirim foto, mau kita bagian QC-nya gitu sih Mas, kalau saya pribadi ya. Siap. Mantap. Jadi emang kasih sampelnya ya supaya langsung dapat paham gitu ya. Iya, dikirimin aja gitu. Oke, baik. Dari peserta yang lain mungkin silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, Ibu Devria silakan Bu. Mas Pak Dhani, terima kasih tadi sudah dari LNB. Kan saya tadi coba ngeliat juga dari teman-temannya kayak produksi Sofia juga keren banget, detail banget. Nah, berarti kita sampai ke masalah packaging, misalnya packaging yang kita bikin gitu ya, karena kan kebetulan kalau LNB packagingnya kita handmade juga. Nah, apakah itu juga berarti kita harus masuk ya, dimasukin ke dalam manajemen produksi? Masalah packagingnya bikin sendiri? Ada yang bikin sendiri, ada yang enggak sih. Kayak dus gitu kita nggak bikin sendiri, cuman kayak kita punya kain yang dari bahannya itu untuk menjadikan packaging gitu loh. Kan kita bikin tuh berdasarkan jumlah produksi kain baju yang dibikin. Nah, itu apakah harus masuk juga ke dalam manajemen produksi? Karena saya nggak masukin ke manajemen produksi karena bayangan saya itu hanya untuk yang apa yang kita jual gitu. Oh, kalau saya juga kadang enggak sih. Kalau Duara kan ada pakai pouch ya.
Nah, jadi kita juga nggak masukin ke manajemen produksi sih, karena itu tambahan ini aja ya, bukan terlalu yang perlu dipusingkan gitu. Jadi akhirnya kalau saya pribadi juga nggak saya masukin sih. Cuman kita bikin juga Gitu, berarti yang dimasukin ke dalam manajemen produksi adalah barang-barang yang memang kita jual gitu berarti ya. Iya, tapi kalau menurut saya ya mungkin lebih baik sih dimasukin sih, Mbak. Karena jadi bisa ditambah plus pouch-nya. Jadi misalnya baby yang produksi yang mana ya, bentar. Nah, ini yang jadi misalnya W Star Wars ini kemasannya Star Wars juga gitu ya? Ya, kayak gitu. Tapi baby-nya saya di haluan, di brand yang kedua. Yang di haluan itu kita packagingnya sih. Oke. Dengan bajunya. Oke, paham saya. Ya, bisa diinin juga sih, Mbak. Bisa langsung. Jadi, yang ngejahitnya sama? Iya, sama. Yang ngerjain pouch-nya sama yang ngejahit? Iya, sama satu orang ya? Hanya kotak itu aja pakai tali keserut gitu sih. Cuman ya saya nggak masukin karena bayangan saya manajemen produksi. Oh, iya. Barang yang kita jual, sedangkan kan pouch itu kan tidak dijual ya. Itu kan include gitu di dalam situ. Oh, bisa dimasukin sih. Jadi akhirnya pokoknya mungkin biar nggak bingung ya, mungkin ada beberapa, kan mungkin pertanyaannya ada yang pakai pouch yang sesuai, ada yang enggak. Iya. Atau semuanya pakai pouch itu? Enggak. Hanya yang produk haluan aja, yang brand kedua. Yang produknya yang menggunakan. Kalau yang produk baby-nya enggak. Nah, mungkin di ini aja sih, berarti ditegasin bahwa saya juga ngalamin sih kalau di dua warna kan kita ada kan brand satunya lagi Luna, nama brand saya satunya lagi ya. Jadi dua warna, yang per dua warna itu pakai kain batik, yang Luna yang tanpa batik deh, sepatu polos gitu ya, sepatu kulit sintetis biasa gitu. Nah, jadi yang memang dua warna pakai pouch, tapi kalau memang Luna nggak pakai pouch. Nah, jadi saya juga sering ngalamin beberapa kali pertanyaan berulang yang selalu sama, yang ini Luna atau dua warna, ini pakai pouch atau enggak. Jadi akhirnya sempat ibaratnya kan dari pertanyaan berulang itu kan bikin kesel juga ya, maksudnya ya salahnya di kita gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya bikinin saya print, saya tempel. Jadi kalau Luna misalnya haluan pakai pouchnya sama dengan bahan yang digunakan pada bajunya. Nah, kalau dua warna ininya pouchnya sama dengan batiknya, kayak gitu sih, Mbak. Jadi akhirnya masuk di manajemen produksi juga. Pertanyaan saya itu sebenarnya kalau yang di manajemen produksi itu apakah harus produk yang dibayar saja atau produk yang memang kita produksi, kayak contohnya gitu ya, kayak tadi saya di baju ada yang pouchnya ada pouchnya gitu ya, terus kedua saya punya masker yang matching sama bajunya gitu. Nah, itu saya nggak masukin ke manajemen produksi karena tidak menghasilkan uang ibaratnya, artinya tidak kami jual, itu hanya input dari apa yang kita bikin. Nah, pertanyaannya apakah yang kita yang ditaruh di manajemen produksi itu yang menghasilkan uangnya saja? Jadi kalau misalnya jual baju ya bajunya aja, si maskernya nggak usah dimasukin karena ini memang tidak menghasilkan, ibaratnya tidak dijual terpisah gitu loh. Saya bukan soal ininya sih, lebih ke bagaimana sebenarnya kita pribadi, kita sebagai pengusaha ini sebenarnya mau diproduksi dengan atau enggak gitu aja sih, Mbak. Jadi kalau memang kita pengennya misalnya produk, walaupun dia produk tambahan kayak masker, kayak mungkin pouch gitu kan, tapi kita pengen seberapa pengen kita untuk produk itu tetap detail gitu. Jadi walaupun itu tambahan ngasih ke konsumen gitu ya. Tapi kalau memang maskernya terkadang jelek, karena saya ngalamin, Mbak, itu saya bikin pas lagi rame banget itu, bikin masker di mana pas baru-baru pandemi kan semua orang bikin masker ya. Nah, tapi akhirnya saya bikin masker nggak sesuai itu tuh, nggak pakai alur-alur kayak gini nih, asal jadi aja waktu itu. Itu kacau banget karena akhirnya apapun produk yang kita bikin itu mencerminkan usaha kita sih, itu sih menurut saya. Jadi akhirnya begitu mereka terima maskernya jelek atau maskernya
karetnya terlalu sempit misalnya dia, atau mungkin maskernya jahitannya nggak rapi, ya itu menurut saya mending nggak usah ngasih masker daripada maskernya udah ada label brand kita, misalnya ada label haluan, tapi ternyata jahitannya kurang rapi, ya mending jangan dikasih masker gitu kan, karena yang ujung-ujungnya malah jadi bumerang, niatnya cuma ngasih, tapi ternyata karena maskernya nggak rapi, jadi nama brand kita yang jelek. Nah, jadi saran saya tetap dimasukkan kalau memang ibaratkan kasar mau ngejaga brand kita, karena apapun produknya yang kita kasih kan itu kan mencerminkan brand kita ya. Wah, dia bikin masker aja rapi gitu, apalagi bajunya gitu loh. Jadi karena saya ngalamin Mbak, waktu itu konsumen saya sampai marah-marah karena memang waktu itu masker yang saya bikin nggak rapi gitu. Jadi akhirnya itu yang saya sesali. Jadi ya itu mungkin karena waktu itu bikin masker nggak dimasukin tuh plan-plannya, jadi asal bikin aja gitu sih. Jadi saran saya walaupun nggak dijual tetap dimasukkan, karena itu secara nggak langsung mencerminkan bahwa itu adalah kualitas atau komitmen kita dalam membuat produk gitu. Oke Pak, thank you Pak Dani. Sama-sama Mbak, karena pahit banget rasanya kalau memang dia masker dia aja jelek ini gitu. Karena saya mengalami itu pas Mas Dani ada pertanyaan nih di kolom chat berikutnya ya. Saya bacain aja kali ya. Boleh. Ya, pertanyaannya dari Ibu Istihana. Apakah untuk produk yang tidak lulus quality control, apakah ada punishment ke karyawan? Misalnya seperti pemotongan upah. Karena dalam usaha saya bahan terbatas dan harganya relatif mahal. Kalau sampai salah pengerjaannya lumayan mahal kosnya. Terima kasih, dan reward untuk karyawan yang bagus, pengerjaan produksinya biasanya seperti apa? Itu Mas pertanyaannya. Oke, kalau di Duwarna, kalau memang ada kesalahan, kita sebenarnya hanya bagaimana dia tanggung jawab ngerjain lagi dari awal, tapi bahan baku yang rusak yang udah dia iniin dia nggak perlu nanggung, karena terkadang apa deh namanya ya, kalau di luar gitu kontraknya gitu, karena mungkin bahannya karena ada beberapa bahan yang menurut saya ternyata terlalu rapuh, jadi akhirnya pas pengerjaan sobek, atau mungkin bahan katunnya udah memang ternyata, atau mungkin kulit sintetisnya di Duwarna yang digunakan waktu itu ternyata kita dari manajemen salah pilih bahan, yang ternyata bahan itu begitu ditarik sedikit dia udah ngelupas, atau memang dari toko bahan bakunya udah kadaluarsa gitu. Nah itu terkadang kita perjanjiannya dengan pengrajin sepatu Duwarna hanya dia membuat ulang lagi dari awal gitu, tapi dia tidak ada punishment apa-apa, kita minta tanggung jawab untuk menyelesaikan lagi agar sesuai kuantitinya gitu, karena kan pas di perencanaan produksi kita bikinnya kuantitinya 20. Ya intinya harus sampai ke bagian gudang 20 juga gitu kan. Nah, misalnya yang cacat 1, ya jadi akhirnya bagian produksi atau untuk pengrajin itu ya mau bikin lagi 1 piece lagi gitu. Nah, itu sih kalau di Duwarna. Nah, mungkin kalau memang bahannya premium banget itu harus ada yang kontrol sih. Jadi benar-benar dibikin perjanjiannya seperti apa, dealingnya perjanjian dengan bagian produksinya, karena kan kalau mungkin kita suruh ngeganti, biasanya kan mereka juga nggak punya dana ya buat ngeganti, apalagi bahan yang premium banget gitu kan ya. Tinggal bagaimana kita hati-hati, kita arahin dengan baik, dengan benar. Kemudian kalau memang mau kasih reward, ya mungkin rewardnya mungkin dengan gini sih, bisa dengan misalnya dia udah berapa piece nanti dia dapat reward. Mungkin kalau memang dia udah mungkin kalau memang hitungannya per
Misalnya kalau di Duwarna gini, Duwarna kan hitungnya per kodi per 20 piece. Misalnya bikin 20 piece, satu piece-nya hitungannya 5.000 misalnya ngejahit ya. 5.000 kali 20 berarti kan 100. Nah, kalau memang dia ngerjain 1 minggu beres, satu hari kan target satu hari kan targetnya 20. 1 minggu target 5 hari ya. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Nah, ternyata dalam 6 minggu itu 6 hari 1 minggu itu dia bisa ngeberesin lebih dari target yang kita iniin gitu ya, kita kasih ya. Bisa di ini sih, bisa diatur bonusnya. Oh, kalau memang dia ngasih ini, kasih kerja lagi, kalau memang kasih apa namanya, bebas lah cara mengaturnya. Jadi nggak perlu banyak. Terkadang itu hanya perlu diapresiasi, terkadang perlu dikasih pengakuan bahwa mereka produksinya oke. Nah, tapi ya itu bisa, kalau saya pribadi berupa beras biasanya. Jadi ibaratkan kenapa beras ya, ibaratkan kata ya mereka nggak perlu lagi lah beli beras di rumah gitu kan. Karena kalau pribadi nggak produksi nanti di toko, kalau kasih bagian produksi uangnya dikasih, tapi hanya kan saya di satu hari jadi saya bayar 120, seminggu 6, berarti 6 kali kodi gitu. Tapi ternyata dia cepet banget nih, 6 hari dia bisa ngerjain 7 gitu kan, berarti lebih 1. Dihitung teman-teman sendiri apa namanya, cara hitung bonusnya. Kalau lebih dari 1 kodi bonusnya apa, lebih dari 2 kodi bonusnya apa. Jadi dibikin kayak simulasi games lah, jadi biar dia juga semangat. Jadi atur-atur aja, dan bisa dibikin bulan ini beda, bulan depan beda ya, tinggal diatur aja gimana perjanjian dengan pengrajinnya biar semangat gitu sih. Karena kan intinya bagaimana kita memacu dia, reward ini kan reward untuk memacu dia bagaimana agar pengrajin atau pekerja kita tetap produktif, agar tetap semangat gitu ya. Nah, jadi harus diajak ngobrol sih gitu. Semoga menjawab tuh Mas. Oke, siap. Ada feedback kah dari Ibu Diana? Udah cukup Mas, makasih banyak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Denny. Ya, berikutnya pertanyaan yang masuk ke chat lagi nih Mas, dari Ibu Ajeng. Mas ini mau nanya, sebelumnya saya produksi pakai jasa konveksi di orang, tetapi hasilnya selalu kurang cocok karena saya nggak bisa ngawasi langsung dan waktu selalu molor. Jadi saya produksi jahit sendiri, tapi jadi kendala di jumlah produksi nggak bisa banyak dan cepat. Kalau saya mau pakai orang bantu jahit di rumah, cara bayar gajinya itu pakai hitungan per hasil atau harian ya Mas? Ya itu pertanyaannya Mas Dani. Enaknya kalau enaknya sih hitung enaknya hitungnya per hasil. Kalau saya pribadi, kalau per hasil bisa lebih. Kalau memang dibikin dibikin per hari, kalau memang dia per hari lambat ya rugi gitu. Kalau memang udah per kodi ya kita jelas tuh kan, ya silahkan gitu kan. Dia mau santai-santai ya silahkan gitu ya. Tapi kalau memang kalau memang udah jelas per hasil, jadi enak kontraknya. Jadi kita nggak perlu lagi neken-neken dia gitu ya. Jadi jelas dia ngerjain 5 ya kita bayar 5 gitu kan. Dia ngerjain 10 ya kita ngerjain 10 gitu sih. Jadi akhirnya enak gitu loh. Jadi karena saya pernah ngalamin dua-duanya. Saya pernah ngalamin yang ngerjainnya per hari, jadi akhirnya santai-santai aja dia karena udah jelas. Jadi
kadang ditumpuk sama dia, harusnya bisa beres hari ini ya, karena kan dia dibayar per hari gitu kan, bisa beres hari ini tapi dia santai aja gitu, lagi belum bisa ngeberesin, sebenarnya tinggal beresin aja nih, tinggal finishing, tapi dia males kan karena ya udah dibayar per hari gitu kan, ya udah besok aja ngerjainnya gitu, padahal mungkin kita lagi diburu-buruin tuh untuk pakai model itu biar cepat beres gitu deh. Jadi akhirnya kalau saya pribadi nyaranin enakan per hari sih, jadi per hasil, jadi akhirnya jelas gitu, kita nggak perlu ngeburu-buruin dia, motivasinya juga jelas, ada hasil kerjaan, ada bayaran gitu, jangan sampai dia terlena dengan bayaran per hari, akhirnya ogah-ogahan dia kerja untuk ngelarinnya gitu, tanggung jawabnya nggak ada. Biasanya kalau memang per hari tanggung jawabnya agak sedikit, mereka agak sedikit males lah ngerjainnya sampai beres ya, ngerjain sampai beres maksudnya, mungkin dikerjain tapi nggak beres kadang gitu, karena udah terlanjur bayarnya per hari, jadi males gitu mau beresin sampai akhir gitu sih yang saya alamin. Siap. Berarti jadi per hari lebih oke lah ya Mas ya. Ini per hasil. Oh iya, per hasil, mohon maaf, per hasil jadi lebih baik gitu. Per hasil lebih baik. Dari Bu Ajeng ada feedback mungkin Bu? Silahkan. Sudah saya jelas ya. Makasih Mas Henny. Oke, siap. Sama-sama Mbak Ajeng. Mungkin sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang bakal masuk dari teman-teman yang lain, bisa kita bahas lagi nih Mas, tugas peserta yang lain ya? Oke, coba lihat ya yang ini ya. Udah pada oke semua sih Mas, tinggal ini aja penerapan di usaha masing-masing, karena kan mungkin berbeda-beda ya level usahanya, ada yang memang udah besar banyak kuantitasnya. Itu terkait ini Mas, terkait planning ya, terkait planning sama quality control. Itu kalau di Duwarna sendiri, apakah antara planning sama quality controlnya itu betul-betul berjalan 100%, maksudnya yang sudah di planning betul-betul tercapai 100% semua, atau mungkin ada yang miss berapa persen gitu misalkan? Nah, jadi kalau memang di Duwarna sendiri dia terkadang ada beberapa yang memang udah direncanakan tapi nggak terjadi juga, bisa ada juga karena ya juga namanya di perencanaan produksi terkadang ngolor waktunya sih, kadang waktunya yang agak susah karena mungkin di Duwarna kan ngelemnya itu tergantung deadline-nya sih Mas, terkadang beresnya yang agak mundur, terkadang karena faktor cuaca, karena kalau di lem sepatu kita ada memang pengerjaan yang memang harus lemnya itu kering benar-benar maksimal karena harus di bawah terik matahari gitu. Jadi akhirnya dan kita produksinya kan di Bogor dan di kaki gunung gitu, dan sering hujan gitu ya. Nah jadi akhirnya molor 1 hari 2 hari itu karena pengerjaannya benar harus nunggu lemnya kering baru bisa dikerjain, karena kalau nggak dikerjain kalau nggak kering matahari terkadang khawatirnya jamuran, nah jadi kadang agak molor, atau terkadang karena kita tiba-tiba di bagian produksinya perencanaannya pakai bahan ini, ternyata bahan di supplier habis gitu ya. Jadi itu agak ada perubahan perencanaan produksi lagi. Itu sih Mas yang terjadi ya. Kalau di bagian di Duwarna sendiri, terus kita udah ngasih tanggung jawabnya ke si A,
ternyata si A dadakan harus sakit, karena sakit nggak bisa masuk gitu ya. Jadi akhirnya pindah PI lagi, pindah ke orang lain gitu sih. Kalau yang di Dewarna, karena memang Dewarna kan lumayan estafet kerjanya, jadi akhirnya lumayan banyak orang, jadi akhirnya banyak proses juga gitu Mas. Nah, kalau untuk macam-macam lah namanya juga di produksi ya. Betul. Nah, kemudian kalau untuk manajemen produksi sendiri ya, itu biasanya barang itu diprioritaskan berdasarkan apa, Mas? Kan tadi misalkan ada yang lemnya belum kering nih sepatu gitu kan, tapi datanya mepet. Yang didahulukan itu barang-barang yang laku jualnya cepat atau gimana gitu? Oh ya, kalau di Dewarna kita lebih sering produksi barang yang laku cepat sih. Jadi kita setiap bulan kita rapat bulanan, jadi kita bikin tuh list produk yang best seller gitu kan. Jadi yang best seller apa aja nih? Oh ternyata 10 jenis produk yang best seller tuh ini gitu kan. Ya udah, kita selalu main seluruh yang best seller itu agar lebih cepat jadi duluan gitu, karena memang ya itu best seller, lebih cepat perputarannya. Jadi gitu sih. Jadi kita prioritaskan yang seperti itu. Jadi kalau memang lagi terkadang sebelum pokoknya intinya bagaimana produk itu, yang produk best seller itu diselip-selipin biar untuk selalu terisi stoknya gitu sih Mas. Jadi bagaimanapun kondisinya yang best seller itu tetap diproduksi, seringnya sih gitu. Best seller sih yang terutama. Jadi per bulan kita harus ada evaluasi dari tim mana yang best seller, ya udah akhirnya tim produksi juga menyesuaikan. Jadi yang best seller itu selalu diproduksi gitu. Oke, terima kasih Mas Dani. Mas Desa, mau tanya dong? Iya, silahkan Mbak Mina. Oke, Mas Dani, tadi kan Bu Istiana tanya terkait punishment reward untuk karyawan yang karyawan yang tidak lolos quality control untuk barangnya, ya perlakuannya untuk si karyawannya. Nah, sekarang yang mau saya tanya, kalau di Dewarna itu menyikapi produk yang tidak laku itu gimana nih Mas Dani? Misalkan banyak produksi yang masih stoknya masih banyak di gudang, itu apakah mempengaruhi jumlah produksi? Karena kan kalau misalkan nggak dijual juga ini buat apa? Tapi kan produksi seperti tadi Mas Dani bilang kan ya diprioritaskan best seller, karena kan mungkin biar lebih update terus ya untuk model yang lagi tren saat ini. Nah, lalu yang kedua, menyikapi barang yang reject, mungkin dia lolos quality control sebenarnya, tapi pada saat produk itu sudah jadi, mungkin terjadi kayak kerusakannya setelah jadi gitu, maksudnya apakah ada crash, robek atau gimana. Sedangkan kalau kita jual kan pasti kan nggak mungkin ya. Nah itu tuh di kemana itu? Mungkin bisa gitu untuk ke teman-teman UKM. Nah kalau di Dewarna sendiri terkadang produk-produk yang kurang laku gitu ya. Yang pertama kan pertanyaan pertama kurang laku. Jadi yang kurang laku kita pisahin sih, kita biarin, tetap kita produksi baru terus. Jadi akhirnya kita tumpukin dulu sampai akhirnya ada momen, kita cari momennya untuk yang tepat untuk menjual produk itu Mbak gitu. Misalnya nanti ini kan bentar lagi akhir tahun nih, kita bikin program misalnya clearance akhir tahun. Jadi akhirnya kita jual itu dengan harga murah. Yang penting produknya jadi keluar deh, jadi duit deh intinya gitu kan dari produk yang kurang laku itu. Atau dengan misalnya kita ada, jadi produk yang kurang laku itu kita jadi bahan giveaway biasanya. Jadi ada giveaway, hadiah sepatu, ya udah ambil sepatunya dari sepatu yang kurang laku itu. Nah, jadi nggak mungkin kita kasih produk yang best seller gitu. Nah, terus kemudian bisa juga dengan dibundling. Jadi misalnya beli satu, beli yang best seller, dapat yang kurang laku gitu. Jadi buy one get one. Ya intinya bagaimana produk itu keluar sih. Pokoknya bagaimana harus jadi duit yang produk yang nggak laku itu. Terus kalau yang reject kan memang terkadang udah jahit lolos, pasang sol lolos, QC-nya, pengepakan lolos. Ternyata kita nggak tahu dalam proses di akhir ternyata
ada yang nggak sengaja lewat atau memang kesobek atau gimana lah, kita nggak tahu ya, banyak hal gitu kan, namanya juga di produksi, akhirnya membuat produk itu reject gitu. Nah biasanya kita tumpukin juga, kita tampung sampai akhirnya lumayan banyak gitu ya, baru kita kita jual di live Instagram, kita jual dengan cara kita kasih tahu kenapa ini rejectnya gitu. Kita fotoin, kita videoin. Oh ini ada defect sedikit. Oh ini sepatunya ada kena tinta pulpen sedikit, nggak bisa dihapus. Tapi kalau dipakai nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kita jual dengan harga reject. Terus kita juga kasih tahu bahwa rejectnya kenapa gitu. Jadi akhirnya kita jadwalin dijadwalin sebulan sekali, kadang kita adain sale produk yang reject gitu sih. Jadi akhirnya harganya juga murah dan kita transparan kenapa rejectnya gitu sih. Karena kalau memang dibiarkan biasanya numpuk terus kan barang-barang reject gitu. Warna dari 2000 misalnya bikin 2000 sepatu yang reject biasanya ada 10 gitu kan. Nah 10 kalau sebulan 10 ya 2 bulan ada 20 gitu kan, lumayan. Biasanya kita tampung sampai 30 piece, baru kita adakan sale gitu sih Mbak. Intinya bagaimana tetap keluar barang itu. Oke, jadi intinya ya supaya tidak mubazir, kita cari cara gimana biar tetap terjual walaupun dengan keuntungan lebih sedikit karena di sell gitu ya, Mas Deni ya. Kemudian ini Mas Iya, Deni, benar banget. Gimana caranya Mas Deni untuk biar tahu nih mengupdate gitu untuk produksi bestseller, kan artinya Mas Deni harus inform juga untuk apa nih yang lagi update nih masa kini gitu kan. Nah itu gimana caranya si pelaku UKM ini mengetahui gitu, biar nggak tertinggal informasi. Nah bisa kasih tips nggak Mas Deni itu biasanya gimana caranya untuk biar mengetahui kondisi-kondisi saat ini yang lagi tren ini ya, itu apa sih yang harus diikuti itu perkembangannya? Oh kalau saya pribadi saya ngikutin banget kompetitor sih, dari brand luar juga. Jadi Instagram saya pribadi saya follow beberapa kompetitor, mereka bikin apa, mereka bestsellernya apa, terus ke toko-toko sepatu yang lain juga saya follow. Jadi kayak intinya saya ikutin sih semua brand-brand sepatu yang relate dengan yang sekarang gitu, karena intinya kita ngamatin apa yang lagi tren sekarang gitu kan. Bisa juga dengan terkadang pertama dari brand lain, kompetitor atau brand lain. Yang kedua biasanya memang ada trend forecast dari brand lain. Kita bisa lihat mereka nge-up-nya apa aja. Oh ternyata dia selama 6 bulan ini kan dilihat di feed Instagramnya dia bikin warna itu terus, oh berarti yang bestseller warna itu gitu kan. Kita bisa ambil kesimpulan. Terus bisa juga dengan cara lihat-lihat dari ini InFashion ada namanya trend forecast. Jadi memang di situ trend forecast itu ya perkiraan warna 2021 nih warna apa nih kira-kira. Misalnya kan kayak kemarin beberapa bulan terakhir ya mungkin warna hijau navy untuk di pakaian gitu kan, hijau warna olive gitu kan. Nah nanti warna apa itu bisa kita lihat dari trend forecast gitu sih Mbak. Jadi memang ada orang yang ada badan, ada gerakan memang membuat trend forecast itu. Jadi perkiraannya bulan depan atau tahun depan warna apa yang ngetren itu udah ada diprediksi gitu. Penyebabnya juga ada biasanya kenapa warna olive, karena dulu waktu itu ada peperangan terinspirasi dari perang-perang gitu. Kenapa muncul lagi ya karena mungkin siklusnya. Jadi memang terus biasa sama yang terakhir nonton fashion show. Nah tapi kan sekarang fashion show udah nggak ada lagi ya. Nah jadi biasanya kalau terakhir saya datang ke pameran-pameran yang ada di Jakarta, di GCC atau pameran apapun. Biasanya saya datang untuk ngeliat tren aja. Jadi ternyata datang ke pameran itu saya nggak hanya sekedar beli sih, nggak ada sekedar lihat-lihat, tapi sekedar
hanya juga untuk melihat tren yang ada sekarang, karena begitu kita datang ke pameran kita bisa ngobrol sesama pebisnis, sesama pemain fashion, sama pas nonton fashion show-nya bisa kelihatan kan dia pas di catwalk-nya, oh ternyata pakaian ini yang mereka tampilkan gitu. Jadi itu 3 itu sih berarti. Pertama dari brand lain atau dari kompetitor, follow aja sosial medianya, lihat-lihat websitenya, lihat katalognya mereka, apa yang mereka jual, itu bisa kita prediksi, itu bisa kita lihat. Yang kedua, berdasarkan data dari trend forecast, biasanya dikeluarin setahun sekali. Yang ketiga, rutin ke pameran-pameran atau ke mall. Kadang saya ke mall hanya untuk melihat, oh ngetrennya warna ini, tren gaya ini, gaya gitu. Jadi penting banget buat kalau kita sebagai pengusaha fashion, buat hadir ke pameran itu hanya untuk lihat-lihat ya, untuk lihat apa sih yang lagi ngetren, itu penting banget. Jadi 3 itu sih Mbak yang menurut saya harus, yang pernah saya lakukan dan sering saya lakukan untuk ngebaca tren. Terima kasih Mas Edi. Sama-sama Mbak. Mantap. Oke, mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya? Dari Ibu Fitrianingsih mungkin. Atau yang biasanya nanya Ibu Melinda mungkin. Oke. Wah, Bu. Ini saya ngikutin udah di akhir ya Pak, jadi bingung. Siap. Oke. Kalau untuk terkait ini gimana Mas? Kalau produksi itu ketika teknik komunikasi Mas Dani gunakan nih selama ini ketika ngobrol-ngobrol atau coaching ke orang-orang produksinya itu seperti apa Mas? Maksudnya apakah mereka di coaching satu-satu, diedukasi satu-satu, atau cuma kita taruh gambar seperti kualitas yang saya inginkan terus ditaruh udah gitu dibiarin aja, atau ada komunikasi khusus gitu Mas? Oh, jadi kalau di saya pribadi terkadang ada dua langkah sih. Yang pertama memang terkadang hanya melalui kepala produksinya gitu kan, karena terkadang bahasa produksi sama bahasa ini kan bahasa teorinya agak beda gitu. Nah, jadi terkadang saya melalui kepala produksinya aja, agar saya sampaikan ke kepala produksinya yang menyampaikan lagi gitu. Terkadang juga saya turun langsung gitu kan, ngobrol. Jadi mereka lagi ngejahit ya, saya duduk di sampingnya ngobrol gitu, saya liatin. Ya, jadi tapi saya sesekali saya iniin gitu kan, saya liatin proses kerjanya mereka gitu. Sambil sesekali ditanya, oh emang kalau kayak gini nggak bisa ya? Terkadang mereka sebenarnya bisa, tapi karena kita nggak ngasih pengertian aja sih, sampai akhirnya mereka nggak mau ngelakuin itu gitu. Nah, jadi kalau di saya pribadi, saya ngelakuin 2 itu. Saya datang pertama ke kepala produksinya agar kepala produksi yang menyampaikan. Nah, kadang juga saya yang ngecek aja sih. Kalau saya untuk ngecek kadang saya datang sendiri, kadang ya seminggu sekali aja sih main ke bagian produksinya gitu sih Mas. Jadi dan kita juga harus paham sih bahasa mereka. Maksudnya terkadang ada beberapa di teori bahasa jahitannya seperti ini, terkadang istilah mereka beda sendiri gitu kan, apalagi kalau memang di sepatu gitu ya. Ya terkadang sebenarnya di jahitan baju nama tekniknya A gitu, stick balik misalnya. Ya ternyata di bagian mereka beda lagi bahasanya. Jadi sama pengerjaannya, sama pengerjaannya sama nih, tapi cuman beda bahasa aja gitu. Nah, terkadang kita harus paham. Ya, kita bisa paham kalau ya intinya kita ngobrol
ngopi lah sama mereka gitu. Kalau saya pribadi gitu, yang mungkin saya kalau pribadi seminggu sekali ya cuman 15 menit, cuman duduk gitu. Akhirnya mereka cerita, mereka liatin apa yang mereka kerjain. Nah, jadi dari situ sih jadi begitu komunikasi jadi lebih enak gitu, Mas. Siap. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Mas, dari kolom chat dari Ibu Cynthia. Mas Denny nanya, waktu proses perekrutan karyawan produksi, gimana tahapannya? Macam tes untuk membuat sepatu atau seperti apa? Oh, oke. Nah, kalau di sepatu sendiri, yang pertama di Duwarna itu kita nggak ngelatih orang sih. Jadi kita memang ngerekrut orang yang sudah bisa bikin sepatu gitu ya. Karena memang Duwarna kebetulan pabriknya ditumpukan pengrajin sepatu di kampung yang memang di situ banyak pengrajin sepatu, jadi akhirnya kita kesulitan. Yang kedua, kita nggak pakai ini sih, kita nggak pakai open recruitment, jadi kita nggak pakai open locker gitu, nggak pakai. Kita menggunakan referensi aja, referral gitu. Referensi misalnya karena kan mereka pengrajin sepatu biasanya punya teman pengrajin sepatu yang lain, jadi akhirnya kita minta ke mereka rekomendasikan, oh lagi cari ini nih, lagi cari penjahit, Mang, 1 orang, Mang, ada nggak teman-teman lagi yang ngejahit? Pasti mereka punya gitu kan. Nah, jadi akhirnya kalau di Duwarna kita menggunakan teknik itu untuk mencari pengrajin sepatunya lagi untuk tambahan. Jadi kita berdasarkan rekomendasi dari pekerja yang sudah ada di Duwarna, tanyain temennya, saudaranya, karena kalau memang kita ngajarin dari awal lagi, kita nggak tahu ilmunya gimana ngajarin itu, karena kan butuh waktu banget. Dan kemudian dari situ referensi yang kita jadikan andalan gitu. Karena terkadang juga di sepatu ini mereka mau bekerja kalau memang mereka nyaman dengan pekerja yang lain gitu. Jadi misalnya kalau dia ada masalah sama si A, tapi si A ternyata ada di perusahaan itu misalnya, yang mereka nggak mau masuk, biasanya seperti itu. Kalau mereka nyaman sama si B, ternyata si B ada di perusahaan kita, terkadang mau masuk, akhirnya mau gitu. Nah, jadi di sepatu itu terkadang seperti itu sih, kalau memang yang di Duwarna ya yang saya alamin, karena kita merekrutnya berdasarkan referensi dari pekerja yang udah ada gitu sih, Mbak. Tapi tetap kita tes seminggu, gimana kita ini selalu bisa ya, karena kalau udah referensi biasanya lebih enak gitu, karena dia udah bertahun-tahun gitu, pengalamannya udah bertahun-tahun, jadi lebih enak dapetinnya. Belum pernah ngamin buka lowongan kerja kalau untuk produksi itu, hanya berdasarkan referensi aja, soalnya memang kebetulan alhamdulillah tumpuk tinggal di daerah yang memang pusat pengrajin sepatu semua. Oke, gimana Bu Cynthia? Terus Mas, kalau misalkan ada orang, berarti kan kayak semacam orang bawaan gitu ya? Kalau misalkan, kalau misalkan kalau secara performance gitu, Mas Daninya misalkan nggak cocok atau mungkin entah lambat atau hasilnya nggak baik, itu tetap dikeluarin atau gimana, Mas? Oh, jadi kalau gitu alurnya, misalnya dia orang bawaan, walaupun dia orang bawaan, tetap saya serahin dulu ke kepala produksi. Nah, nanti kepala produksi saya hanya menjelaskan aturan-aturan besarnya. Nah, kemudian kepala produksinya lagi yang ngejelasin bahwa harus segini, harus 20 piece sehari, harus rapi, tanggung jawab kalau memang ada kerusakan, bikin ulang dari awal. Terus lemnya harus rapi, kita ngejaga kualitas, kita nggak boleh sampai ada sepatu yang miring kanan, miring kiri gitu ya. Nah, itu kepala produksi yang ngejelasin supaya kemudian pas pekerjaannya rapi. Kemudian dites juga, kadang kita kasih tes sih, jadi kayak ini memang coba kerjain dulu ya, kalau memang oke, kita terusin. Terkadang kita walaupun dia referensi, tetap kita tes 20 piece seharinya itu dia bisa beres atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita selalu tes, selalu bisa sih, karena memang mungkin dia di tempat lain juga udah lama ya. Jadi ibaratnya
di Warna ngerekrut selalu yang profesional gitu, nggak pernah yang baru, pemain baru, nggak pernah. Jadi akhirnya terkadang kita bikin aturan, kita tes dulu, tapi alhamdulillah selama ini dapatnya yang datang itu selalu yang memang udah pernah gitu sih Mbak. Karena memang di sini tempat pengrajin gitu, jadi akhirnya lebih mudah. Beda hal yang mungkin kalau memang di tempat yang memang agak kurang ininya, kurang skillnya gitu. Jadi memang dari kecil mereka udah skill sepatu, udah ngerjain, udah biasa. Biasanya kita tes, tetap kita tes, tapi alhamdulillah selalu lolos gitu. Gimana Bu? Cukup jelas Mas Dani, makasih. Sama. Kalau emang dari peserta belum tidak ada yang bertanya lagi, kalau gitu saya persilahkan kepada Mas Dani untuk memberikan closing statement Mas, closing statement terkait manajemen produksi. Atau sebagai seorang owner dan lain sebagainya, silakan. Nah pertama saya mengucapkan nanti saya WA Mas Esa untuk yang seperti yang saya bilang tadi, tiga tugas terbaik kan saya bilang kemarin mau ngasih sepatu ya. Nanti saya WA, kemudian statement dari saya juga masih belajar sih mengenai bagaimana manajemen produksi yang baik. Nah, karena belajar terus, akhirnya saya belajar dengan banyak hal. Salah satunya mungkin dengan datang ke pabrik-pabrik orang lain gitu. Kalau saya pribadi senang banget company visit, jadi saya main ke UKM lain, pokoknya UKM yang ada produksinya. Karena terkadang kita bisa dapat pengetahuan baru mengenai manajemen produksi dari usaha lain gitu kan. Jadi nggak harus dari usaha yang sejenis. Misalnya kita ada fashion, kita datang ke produksi manajemen fashion juga gitu, nggak harus selalu begitu. Jadi kalau saya pribadi saya senang untuk menyempatkan diri saya untuk datang ke usaha teman-teman yang lain, apalagi usahanya itu sudah besar banget gitu kan. Nah, jadi saran saya selalu sempatkan diri untuk silaturahmi ke teman-teman pengusaha yang lain, apalagi yang mungkin punya lini produksi juga, karena dari situ kita bisa belajar dari industri mereka. Kita bisa belajar menerapkan ilmu yang baru, ternyata banyak banget yang bisa kita dapatkan dari silaturahmi main ke lini produksi orang lain gitu. Jadi kita bisa improve dan kita bisa berkaca, oh ternyata kekurangan saya ini, kekurangan saya ini. Nah, karena pastinya cara mengelola manajemen produksi setiap brand itu beda-beda. Karena ada yang lebih mengutamakan A, ada yang mengutamakan B gitu kan. Ada yang menekan kualitas, ada yang menekan kuantitas gitu kan, beda-beda. Nah, kita bisa ambil hikmahnya dengan cara silaturahmi langsung ke usaha-usaha yang ada lini produksinya juga. Nah, kemudian dari pengalaman saya, makin detail itu makin bagus, makin detail kita ngasih apa yang kita mau, itu makin bagus. Jadi kalau kita mau bikin produk yang detail, ya kita harus juga ngasih keterangan detail. Jadi difoto dengan lengkap, difoto dengan jelas, di print out, nah, itu akan lebih mengurangi kesalahan dalam produksi. Nah, kemudian yang terakhir, menurut saya bagian produksi ini kan padat karya. Jadi teman-teman juga harus tetap semangat, walaupun padat karya, insya Allah padat doa juga insya Allah. Jadi semoga yang kita sama-sama di manajemen usaha yang memiliki lini produksi, semoga menjadi ladang pahala juga, karena kita membuka lahan pekerjaan buat orang lain. Karena ini lumayan, manajemen produksi itu karena nggak hanya dengan SDM-nya, penjahit dan lain-lain. Semoga kita apa yang kita pelajarin untuk kita terapkan di usaha ini bisa menjadi amalan juga. Jadi bukan hanya sekedar
memperbaiki produksi, tapi memperbaiki kualitas hidup dari pekerja produksi yang ada di usaha kita. Jadi itu aja sih Mas Esa. Oke, terima kasih Mas Dani untuk saran-sarannya tadi ya, company visit, kemudian tadi padat karya, berarti juga banyak doa dari para karyawan dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Dani untuk 2 pekan ini ya yang sangat menginspirasi buat kita semua. Untuk berikutnya, sebelum kita tutup, silakan Mbak Aminah, mungkin kalau kita mau foto bersama dulu. Oke, seperti biasa untuk dokumentasi kami, kita akan foto bersama dulu. Bapak Ibu silakan dibuka dulu videonya, biar kita bisa saling melihat. Oke, masih ada yang belum buka? Pak Hendri, Ibu Tuti, silahkan dibuka dulu, Bu. Oke, kasih abah ya. 1, 2, kita lagi. Oh, ini udah. Oke. Ya, skip Mas Esa. Oke, siap. Terima kasih Mbak Aminah. Oke, dan terakhir nih, saya ada pengumuman. Insya Allah nanti untuk sesi materi dan sesi konsultasi kita sudah selesai semua ya, Bapak dan Ibu. Sudah selesai semua materinya dan konsultasinya. Insya Allah pekan depan, tanggal 22 November jam 9.30, kita akan ada penutupan untuk Akademi Wirausaha. Jadi ditunggu kehadirannya, nanti akan ada pengumuman-pengumuman yang menarik, ya, pengumuman peserta terbaik dan lain sebagainya. Jadi akan ada di penutupan tersebut. Jadi meskipun konsultasinya sudah selesai, tapi kita masih akan ada 1 pertemuan lagi, yaitu penutupan di tanggal 22 November jam 9.30. Nanti untuk lebih detailnya akan kita infokan di grup seperti biasa ya Pak dan Ibu semuanya. Oke, karena waktu kita juga sudah mencukupi ya, dan sesi konsultasi ini juga setelah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya di pagi sampai siang ini. Terima kasih juga kepada Mas Dani yang udah nge-share pengalamannya kepada kita selama 2 pekan terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aminah, Mas Esa, Mas Deni. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani dan tim dari FEBUI. Terima kasih.